boleh ulangin waktunya sebentar? Boleh sebutin asal prodi dari mana? Aku dari Pendidikan Sejarah Angkatan 23. Aku dari PADP Fakultas ABB. Oke, di sini kan kami ada proyek Pancasila. Jadi tuh kita mewawancarai mahasiswa sama staf di UN-nya. Jadi mohon bantuannya ya kak. Oke, aku langsung nanya aja ya pertama. Jadi tuh kakak apal Pancasila, 5 Pancasila kak? Oke. Menurut kakak tuh apakah kelima Pancasila tersebut saling berkaitan? Saling ya. Menurut saya, iya kelima Pancasila itu saling berkaitan ya. Soalnya tanpa kan itu udah ada 5 ya. Kalau hilang satu pasti ntar jadinya nggak sempurna gitu lah. Jadi 5 itu udah saling berkaitan dan udah perfect gitu, sempurna ya. Terus pertanyaan kedua ini, penerapan nilai keadilan dalam Pancasila yang kelima ini seperti apa sih? Terus apa ya? Terus kenapa kakak tuh bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kan Pancasila itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Itu kan berarti kita kan di rakyat Indonesia ini harus ada istilah keadilan. Nanti misalnya nih di keluarga ada kakak dan adik itu, misalnya kita dibagi uang saku, nah antara kakak sama adik itu uang sakunya itu sesuai adil itu gak harus sama, tapi harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nilai kelima, mungkin untuk saya sendiri lebih ke tidak memilih-milih dalam teman ya. Jadi di lingkungan kampus sendiri kan banyak orang ya dari suku mana maupun dari kota mana. Jadi saya itu berlaku sama ke setiap orang. Jadi adil gitulah ya. Oh ya, jadi nggak membeda-bedakan atau adil gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga ini terkait nilai persatuan dalam Pancasila. Nilai ketiga nih, menurut kakak tuh apa yang sudah kakak lakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia itu apa? Tentunya toleransi dong, kan ini kan sila ketiga itu kan kesatuan Indonesia gitu ya. Sedangkan di Indonesia ini kan kita beragam-beragam suku budaya, daerah gitu kan. Nah itu kita harus menjaga agar tetap bersatu, tidak boleh terpecah belah gitu. Jadi kita harus saling toleransi gitu. Saya sendiri melakukan hal kecil. Misalnya di sosmed gitu saya nggak pernah mengejek atau rasis. Misal dalam komentar ketik Jawa atau ya hitam apa-apa gitu ya. Jadi saya tidak mengkritik seperti itu. Oke, jadi gak boleh rasis ya. Oke, yang keempat nih, sebagai manusia nih, apa tanggapan kakak mengenai anak-anak yang kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang disebabkan tuh oleh biaya gitu? Harusnya itu ya, pemerintah itu harus sangat melihat kondisi itu, karena banyak anak-anak di Indonesia ini yang tidak mendapat pendidikan yang layak karena biaya. Jadi harusnya untuk pemerintah sendiri harus ya mengakomodasi semua itulah ya, agar tidak ada anak-anak yang tidak sekolah lagi gitu. Kalau di Indonesia sendiri kan itu ada semacam program push dari pemerintah gitu ya, kayak mungkin kartu desa pintarnya itu kan bisa direalisasikan mungkin kepada penduduk-penduduk Indonesia yang mungkin terbelakang di bidang ekonomi seperti itu Pak. Oke, pertanyaan terakhir nih kak, menurut kakak tuh solusi apa sih yang dapat mengatasi agar tidak terjadinya tindakan kekerasan yang terjadi pada manusia, itu entah dari anak-anak, wanita, pria maupun kalangan masyarakat? Yang pertama sih tentunya untuk kesadaran diri ya. Untuk sebenarnya kekerasan itu datang dari hati seseorang kan. Mungkin mulai dari kesadaran diri, terus yang kedua ada hukuman yang ketat lah dari aparat gitu. Jadi harus ada hukum yang setimpal dengan adanya kekerasan, sehingga dapat mengurangi jumlah kekerasan yang terjadi saat ini. Untuk itu sendiri sih kan di Indonesia ada Komnas Perlindungan HAM gitu ya. Nah mungkin bagi pihak-pihak yang korban gitu bisa melapor ke pihak berwajib seperti itu Kak. Oke, mungkin itu aja 5 pertanyaan yang aku wawancari kakak. Makasih waktunya ya kak. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Halo mas, misi maaf ganggu waktunya. Masnya jualan apa ya? Saya jualan bakso sama ketoprak sama mie ayam di tutup. Oh, oke. Di sini saya tuh ada tugas wawancara ya. Masnya berkenan nggak buat diwawancara sebentar? Oke, jadi di sini kita akan wawancara tentang Pancasila. Pertanyaan pertama, apakah kakak hafal 5 sila dalam Pancasila? Hafal mbak? Tentu hafal mbak. Menurut kakak, apakah kelima sila tersebut saling berkaitan? Saling berkaitan, menurut saya saling berkaitan sih. Menurut saya di dalam kantin sini saling menjual ada berkaitannya mbak, dan gotong royong sama saling menyapa satu sama lain, serta berkaitan berbeda dari berbagai kota jadi satu, ngobrol bareng gitu, ada berkaitannya. Oke, begitu. Baik, untuk yang kedua, penerapan nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila, seperti apa yang sudah kakak terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kelima, bermasyarakat, jadi gitu mbak, layak bermasyarakat bersama, ngadain kegiatan-kegiatan yang masuk dalam ini mbak, bersama semua lah. Keadilan sosial mungkin menurut saya penerapan buat anak ya. Kadang kalau semisal adil kan belum tentu pas, misalnya setiap anak dikasih uang 5.000 kan nggak harus 5.000, misalnya dari tingkat usia nggak harus 5.000 semua, mungkin gitu sih, lebih ke prioritas kalau berarti. Ya. Terkait nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila, menurut Bapak apa yang sudah Bapak terapkan demi menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia? Kalau saya persatuan mungkin lebih ke toleransi antar umat beragama. Misalnya ketika saya kan muslim, ketika saya sedang ada acara di rumah misalnya keagamaan, saya biasanya dibantu oleh tetangga yang non muslim gitu. Begitu juga sebenarnya ketika besok ada Natal, mungkin saya juga bisa membantu sebisanya yang berkaitan dengan kemanusiaan dan
Kalau di sini bergotong royong membersihkan tempat-tempat umum lah, kayak ngepel, gazebo itu bersama-sama. Oke. Baik. Sebagai manusia, apa tanggapan Bapak mengenai anak-anak yang kesulitan mendapatkan pendidikan disebabkan oleh biaya? Sebaiknya pemerintah mengadakan beasiswa yang tidak bisa membayar buat sekolah bisa dibayarkan. Mungkin akses dari si anak atau si orang tua. Mungkin karena keterbatasan akses sih mbak menurut saya, sehingga sulit untuk memperoleh biaya. Kan banyak juga beasiswa yang sudah diselontorkan dari pemerintah. Oke. Menurut Kakak, solusi apa yang tepat untuk mengatasi tindak kekerasan yang terjadi pada manusia, entah itu anak-anak, wanita, ataupun pria saat ini? Hal yang bisa dilakukan nanti gimana? Ya, untuk mengatasi tindak kekerasan, solusi. Solusi kalau menurut saya mungkin lebih ke akar permasalahannya ya mbak. Misalnya kalau kita bisa mengurangi dari awal, misalnya ketika kekerasan lebih ke keluarga berarti ya. Mungkin pendidikan ini bagaimana agak susah. Lebih diajarkan dari sejak dini sih mbak, sama keluarga biar dijaga terus agar pergaulan di luar bisa terjaga. Mungkin segitu aja Pak yang bisa saya tanyakan. Terima kasih banyak buat Bapak waktunya. Terima kasih untuk waktunya. Makasih banyak ya Kak. Makasih Pak sekali lagi. Tapi sih Pak, ini kita lagi ada project untuk mata kuliah Pancasila. Apakah Anda berkenan untuk diwawancara? Bisa mbak. Ya. Jadi pertanyaan saya, apakah Anda hafal 5 Pancasila? Kapal mbak. Tidak juga. Ya. Penerapan nilai keadilan dalam sila kelima Pancasila seperti apa yang sudah Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Keadilan dalam rumah tangga ya mbak, itu harus adil terhadap anak, tidak membeda-bedakan mbak, antara anak satu dan satu-satunya. Kalau kepada masyarakat? Kepada masyarakat istilahnya kalau di dalam penerapan di dalam RT istilahnya atau kampung harus bersikap adil, istilah tidak membedakan mana yang miskin dan kaya ya mbak. Kadang-kadang bingung keadilannya itu ya mbak. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ada. Kadang-kadang banyak permasalahan yang tidak ditemukan keadilan itu tidak rata. Ya, yang penting sih yang baik-baik aja. Iya, baik aja ya. Selanjutnya terkait nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila, menurut Anda apa yang sudah Anda lakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia? Dengan persatuan ya, itu harus apa ya namanya, persatuan Indonesia itu istilahnya tidak melanggar aturan lah, harus tetap aturan dari pemerintah itu aja. Yang penting nggak ini ya berulah gitu. Iya nggak berulah lah mbak, itu hanya bikin onar lah. Kalau saya penerapannya saling menghargai, saling mengerti, saling menolong, walaupun dalam arti berbeda keyakinan atau kan bisa mengatasi konflik gitu. Sebagai manusia, apa tanggapan Anda mengenai anak-anak yang kesulitan mendapatkan pendidikan yang layak di Indonesia? Itu istilahnya pemerintah harus memikirkan mbak hal seperti itu. Kan banyak istilahnya sekarang banyak kesenjangan mbak, yang miskin nggak bisa sekolah, sedangkan yang kaya kelas menengah ke atas bisa sekolah semua. Harusnya harus ada beasiswa untuk itu. Kasihan saja lah pak, kalau kesulitan biaya itu. Pertanyaan terakhir nih Pak, menurut Anda solusi apa yang tepat untuk mengatasi tindak kekerasan yang terjadi pada manusia, entah itu anak-anak, wanita maupun pria pada masa saat ini? Tindakannya kelihatannya kalau menurut saya ada apa ya mbak ya, ada kesan pola P4 atau apa pemahaman Pancasila itu loh mbak. Jadi penerapan ideologi Pancasila bisa diterapkan di masyarakat itu. Hukum harus ditegakkan mbak, seperti itu. Harus ada penegakan lebih lanjut dari kepolisian, dari kehukuman mbak. Tanpa pandang bulu mbak ya. Tidak istilahnya apa namanya, tajam di atasnya mbak, itu ya. Iya. Tembul di bawahnya, ya, seperti itu aja. Ya sudah, begitu saya terima kasih Pak. Atur nuhun ya Pak. Terima kasih atas jawabannya. Atur nuhun ya Pak.